Gratitude atau rasa syukur ini powerful banget dalam law of attraction. Dengan membiasakan diri kita buat bersyukur, kita bakal menarik lebih banyak keberlimpahan dan hal-hal positif ke dalam hidup kita. Yuk, saya mau breakdown ya, biar teman-teman bisa belajar di sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Apa itu gratitude? Gratitude adalah rasa syukur dan apresiasi atas segala hal baik yang sudah kita terima. Ini bisa berupa hal besar ataupun hal kecil, dari pencapaian karir sampai momen sederhana yang bikin kita bahagia. Intinya, semakin kita bersyukur, semakin banyak hal baik yang kita tarik dalam hidup. Kenapa gratitude penting dalam law of attraction? Pertama, menaikkan frekuensi energi kita. Dan rasa syukur membuat energi kita jadi lebih positif dan otomatis menarik hal-hal positif juga. Kedua, menciptakan pola pikir keberlimpahan. Fokus pada apa yang kita punya, bukan yang kurang. Ini membuat kita jadi magnet keberlimpahan, apalagi ini digunakan untuk menarik yang namanya uang. Nah, kita bisa menggambarkannya, kita bisa menciptakannya dengan rasa syukur. Ya, sebenarnya rasa syukur udah kita bahas berulang kali, tapi sebenarnya ini luas banget untuk kalau kita membahas yang namanya rasa syukur. Dan yang ketiga, menguatkan visualisasi dan afirmasi. Ketika kita bersyukur seolah-olah impian kita sudah tercapai, itu membuat proses manifestasi makin cepat. Jadi, karena apa? Ya, vibrasi kita akan bermain di ranah dimana kita udah seolah-olah mendapatkannya. Kita sudah bersyukur karena kita sudah memilikinya. Dan itu justru yang akan menarik sesuatu yang menjadi tujuan kita atau impian kita. Itu akan segera tercipta, akan segera menjadi sebuah realita. Dan ini keren banget ya. Teman-teman bisa praktekkan, teman-teman bisa jalankan ya. Rasa syukur, terus nanti teman-teman juga membuat yang namanya jurnal syukur. Bentar lagi kita bahas itu ya. Cara praktek gratitude untuk menarik keberlimpahan, tentunya untuk menarik keberlimpahan uang ya. Yang pertama, buat daftar rasa syukur harian. Ini udah kita bahas juga, sebenarnya ada ininya sendiri ya. Ada videonya sendiri, tapi nggak apa-apa, di sini kita bahas lagi ya. Mungkin bagi yang teman-teman belum pernah menonton atau teman-teman yang baru menemukan channel ini biar bisa belajar. Mulai hari kita dengan menulis minimal 5 hal yang kita syukuri. Ini bisa hal besar atau kecil. Contohnya begini. Saya bersyukur punya tubuh yang sehat. Saya bersyukur karena usaha saya berjalan dengan lancar. Saya bersyukur punya kesempatan belajar dan berkembang. Nah, apapun yang kira-kira teman-teman syukuri, itu bisa teman-teman tuliskan dalam jurnal syukurnya. Sebenarnya sih di video yang lain kita udah membahas ya. Jadi kita menuliskan jurnal syukur itu 5 hal yang kita temui dalam sehari tersebut. Jadi sebelum tidur kita menuliskannya. Dan itu dilakukan setiap hari. Nah, itu akan membawa dampak positif yang bisa membuat teman-teman nanti akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Jadi kayak udah punya roadmap-nya, jadi udah punya panduannya juga. Tinggal teruskan aja. Jadi, peristiwa di setiap hari teman-teman bisa tuliskan minimal 5 ya. Kalau bisa lebih ya nggak apa-apa. Dan itu ketika menuliskan, teman-teman juga harus merasakannya bahwa rasa syukur itu benar-benar teman-teman terima. Dan teman-teman juga merasakan apa yang teman-teman alami itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Nah, nanti teman-teman gak sadar itu akan mudah sekali menjadi orang yang syukur, yang enjoy, yang mungkin melihat sesuatu itu dari sisi sebaliknya. Misalkan ada peristiwa yang ya mungkin bagi orang lain itu adalah sebuah kemalangan, tapi kalau teman-teman udah rajin bersyukur, teman-teman pasti akan bisa melihat sesuatu di balik itu. Contoh sederhana deh. Misal nih, teman-teman lagi perjalanan, tiba-tiba ban teman-teman kempes nih. Mungkin naik motor, naik mobil. Nah, dari situ kalau teman-teman melihatnya dari sisi yang positifnya,
bisa aja di depan itu akan terjadi sesuatu yang itu mungkin merugikan teman-teman ya. Kita nggak menyebutkan itu apa, tapi teman-teman bisa simpulkan sendiri. Dan bisa juga ketika teman-teman nanti mengalami itu atau sedang benerin nih, wah bannya bocor nih, mungkin baru dorong yang pakai motor. Kalau yang pakai mobil lagi ganti nih bannya, tiba-tiba ada orang lewat dan lu kan teman lama gua, dulu sekolah di SMA ini atau SMP ini atau di mana lah. Oh iya, mau kemana? Oh mau lamar kerja misalkan kan gitu. Terus tiba-tiba, lo ahlinya apa? Oh gue bisa desain nih. Loh, gue kebetulan lagi butuh nih seseorang yang sebagai desain grafis. Nah itu kan udah sebuah hal yang bisa teman-teman syukuri juga. Karena apa? Teman-teman udah melihat sisi sebaliknya, bukan sisi dimana teman-teman ini lagi mendapatkan musibah. Ya sebenarnya bukan musibah juga sih, tapi kalau melihat dari sisi positifnya, pasti akan ada hal yang bisa didapatkan. Kita lanjut ya. Latih syukur setiap momen. Selain menulis jurnal, coba buat bersyukur secara spontan setiap kali ada hal baik yang terjadi. Contoh, wah aku bersyukur banget nih, tiba-tiba dapat transferan nih 100 juta. Wah gue bersyukur banget nih, tiba-tiba gue dapat uang masuk nih. Ya cuma-cuma gak mesti balikin, karena memang gue dapat support nih dari temen atau dari bos. Ya gak banyak sih, cuma 5 juta. Tapi ya ini sangat bersyukur banget, ini sangat berguna banget. Nah itu juga bisa. Atau yang sederhana lagi begini, wah gue bersyukur nih bisa menikmati momen ini, karena jarang banget nih pagi-pagi bisa ngopi enak, ditemani pisang goreng, terus baca-baca berita yang ekonominya sedang bagus. Nah itu juga sesuatu yang perlu disyukuri, karena apa? Nggak semua orang bisa merasakan seperti itu. Misal nih, ada orang yang bangunnya harus subuh, rela harus segera berangkat kerja karena apa? Menghindari jalanan macet. Nanti pulangnya aja udah sore sampai rumahnya malam karena macet di jalan. Atau di jalan mesti naik kendaraan umum yang di situ berdesak-desakan. Nah, ketika Anda bisa santai, Anda bisa memiliki waktu lebih banyak, waktu lebih luang, itu juga patut disyukuri karena memang sebenarnya itu hal kecil, tapi nggak semua orang bisa menikmati itu. Ya, jadi teman-teman bisa jadikan segala sesuatu itu adalah hal yang perlu disyukuri. Dan yang ketiga, visualisasi dengan rasa syukur. Ketika kita sedang bervisualisasi untuk sebuah tujuan, rasakan rasa syukur seolah-olah itu sudah tercapai. Bayangkan kita sudah sukses dengan apa yang kita inginkan, mungkin karir, mungkin pencapaian-pencapaian tertentu. Rasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang muncul dari setiap pencapaian tersebut. Semakin kuat kita merasakan rasa syukur, semakin cepat manifestasi terjadi. Jadi, karena apa? Itu kita melibatkan perasaan, dan perasaan ini sangat luar biasa banget. Teman-teman bisa terapkan itu semua ya. Kita lanjut aja. Yang keempat, afirmasi syukur atau gratitude affirmation. Ucapkan afirmasi positif yang fokus ke rasa syukur dan keberlimpahan. Contoh begini. Saya bersyukur atas segala keberlimpahan yang terus mengalir ke hidup saya. Setiap hari, saya menarik lebih banyak hal baik yang bikin saya bersyukur. Saya bersyukur karena saya layak menerima kesuksesan dan kebahagiaan. Ucapkan afirmasi ini dengan emosi yang nyata. Rasakan setiap kata yang kita ucapkan. Jadi kata-kata kita ini harus nyambung ya. Kita harus merasakan seolah-olah itu memang sesuatu yang ada pada diri kita. Karena apa? Ya biar pikiran bawah sadar kita ini mengenali bahwa memang seperti itu kehidupan kita. Dan itu yang akan ditarik kepada kehidupan yang kita inginkan. Dan yang kelima, yang terakhir ya, praktekkan rasa syukur dalam kesulitan. Wah, agak serem ya, agak ekstrim. Bersyukur bukan cuma pas kita lagi happy. Saat kita menghadapi tantangan, coba cari hal positif yang bisa disyukuri. Seperti tadi, kita harus melihat sesuatu, mungkin yang orang lain anggap musibah. Kita harus melihat sebaliknya, yang itu patut kita syukuri, dan itu memang benar-benar harus kita syukuri. Karena ketika kita bersyukur, ketika kita mau menerima itu semua,
maka kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Jadi teman-teman, selalulah bersyukur dan belajar apa yang perlu disyukuri dari setiap kejadian, entah itu kejadian yang mengembirakan atau kejadian yang mungkin bagi sebagian orang adalah sebuah kesulitan. Tapi pasti dari situ ada satu hal yang itu adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Karena apa? Ada hikmah di balik setiap kesulitan. Salam harmonis.